Cara orang di sekitar kita berbicara tentang uang, cara mereka membelanjakannya dan standar hidup yang mereka anggap normal, perlahan membentuk cara kita mengambil keputusan. Banyak orang tidak sadar bahwa sebagian besar tekanan finansial mereka bukan datang dari kebutuhan, melainkan dari perbandingan. Orang yang mudah panik cenderung mengikuti arus. Jika lingkungan mulai menaikkan gaya hidup, mereka ikut menaikkan. Jika tren baru muncul, mereka merasa tertinggal jika tidak ikut. Tanpa disadari, keputusan-keputusan ini tidak lagi didasarkan pada kemampuan atau tujuan pribadi, melainkan dari dorongan untuk menyesuaikan diri. Dan penyesuaian ini seringkali mahal. Orang tenang mengambil jarak dari tekanan tersebut. Mereka tidak hidup untuk mengikuti standar orang lain. Mereka tahu bahwa apa yang terlihat normal bagi satu lingkungan bisa menjadi beban bagi keuangan pribadi. Karena itu mereka tidak ikut-ikutan gaya hidup hanya agar diterima. Mereka memilih kenyamanan jangka panjang daripada pengakuan sesaat. Hal yang sama terjadi dengan tren. Di dunia yang serba cepat, tren datang dan pergi tanpa henti. Investasi baru, peluang baru, gaya hidup baru semuanya dikemas seolah-olah harus segera diikuti. Orang panik merasa harus selalu bergerak agar tidak ketinggalan. Orang tenang bertanya satu hal penting, apakah ini sesuai dengan tujuan saya? Dengan memiliki tujuan yang jelas, orang tenang memiliki prinsip finansial sendiri. Prinsip ini menjadi kompas ketika suara di luar menjadi semakin bising. Mereka tahu kapan harus berkata tidak, meskipun semua orang berkata iya. Mereka tahu kapan harus menahan diri, meskipun terlihat berbeda. Dan mereka nyaman dengan perbedaan itu. Memiliki prinsip bukan berarti kaku. Orang tenang tetap terbuka pada peluang baru, tapi setiap peluang selalu melewati satu proses. Dipikirkan, ditimbang dan disesuaikan dengan kondisi pribadi. Jika tidak masuk akal, mereka tidak ragu untuk melewatkannya. Mereka tidak takut terlihat lambat, karena mereka tahu arah mereka jelas. Lingkungan boleh bising, media sosial boleh penuh pamer, obrolan boleh penuh dengan perbandingan, tapi orang tenang tidak menyerahkan kendali keputusan pada semua itu. Mereka memegang kendali sendiri, karena mereka sadar bahwa masa depan finansial tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan orang lain, melainkan oleh keputusan yang diambil hari ini. Lingkungan boleh bising, tapi keputusan tetap milik diri sendiri. Dan keteguhan inilah yang membuat orang tenang lebih konsisten, lebih stabil dan pada akhirnya lebih mudah membangun kekayaan. Alasan keenam, orang tenang lebih tahan terhadap tekanan finansial. Tekanan finansial adalah pengalaman yang hampir pasti dialami setiap orang. Tidak peduli seberapa rapi perencanaan yang dibuat, selalu ada masa ketika penghasilan terasa kurang, pengeluaran membesar, atau keadaan berubah di luar kendali. Namun perbedaan terbesar antara orang yang tenang dan orang yang mudah panik bukan terletak pada ada atau tidaknya tekanan, melainkan pada cara mereka merespons tekanan tersebut. Bagi orang yang mudah panik, masalah keuangan seringkali terasa melumpuhkan. Pikiran dipenuhi kecemasan, fokus menyempit, dan energi habis hanya untuk merasa takut. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang justru menghindari kenyataan. Tagihan ditunda, keputusan ditunda, dan masalah dibiarkan menumpuk. Semakin lama dihindari, tekanan semakin besar. Orang tenang menghadapi situasi yang sama dengan cara berbeda. Mereka tetap merasakan beratnya tekanan, tapi mereka tidak membiarkannya mengambil kendali. Mereka menerima kenyataan apa adanya, tanpa menyalahkan diri secara berlebihan dan tanpa mencari kambing hitam. Dengan menerima kondisi saat ini, mereka memberi ruang bagi solusi untuk muncul. Alih-alih terjebak pada rasa takut, orang tenang memindahkan fokus ke satu hal yang bisa mereka kendalikan, langkah berikutnya. Mereka tidak selalu langsung menemukan solusi besar, tapi mereka mencari solusi yang mungkin, langkah kecil yang realistis, penyesuaian sederhana, perubahan yang bisa dilakukan hari ini. Dari sinilah momentum perlahan dibangun kembali. Ketahanan ini tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari kebiasaan menghadapi masalah, bukan menghindarinya. Setiap tekanan yang dilewati dengan kepala dingin memperkuat mental. Setiap krisis yang dihadapi tanpa panik menambah kepercayaan diri. Orang tenang memahami bahwa tekanan adalah bagian dari proses, bukan tanda kegagalan. Karena itu, mereka tidak lari dari kenyataan. Meskipun kenyataan terasa tidak nyaman, mereka melihat angka apa adanya, mengevaluasi keputusan dengan jujur, dan bersedia memperbaiki arah jika perlu. Sikap ini mungkin terasa berat di awal, tapi justru inilah yang membuat mereka lebih cepat pulih. Tekanan yang sama bisa menghancurkan satu orang dan menguatkan orang lain. Bedanya bukan pada situasinya, tapi pada ketenangan saat menghadapinya. Orang tenang tidak kebal terhadap tekanan, tetapi mereka tahan terhadapnya. Mereka belajar berdiri tegak di bawah beban, bukan runtuh di bawahnya. Tekanan bukan musuh orang tenang. Tekanan adalah tempat latihan mental mereka. Dan dari latihan inilah ketahanan finansial dan kedewasaan dalam mengambil keputusan terus bertumbuh.